Namo Buddhaya. Salam sehat. Salam sehat. Perkenalkan saya Pak Petrus Agung. Kalau kehidupan pergaulan saya di Nemata bukan orang baru, sudah jadi orang lama. Ada di tengah-tengah kelurahan Nemata, dan saya juga warga Kota warga khususnya di kelurahan Kabobo, dan saya telah pimpinan menyampaikan yang saya hormati pertama Bapak Ketua Kelurahan Nemata, Bapak Ibu RT RW Kelurahan Nemata, Bapak Ibu Ketua PKK Kelurahan Nemata, Bapak Ibu Ketua LPM di Kelurahan Nemata yang saya hormati dan saya banggakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa pertemuan hari ini bukan secara kebetulan, tetapi kami berada di sini. Ini sudah kelurahan yang kelima kami ada melaksanakan fungsi dan tugas yang sama. Kehadiran kami juga dilatar belakangi oleh perintah undang-undang bagaimana lembaga kami PKBM Harapan Bangsa yang ada di Kota Kupang bergerak memberdayakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia serta mendorong masyarakat secara pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2009, dan di tahun 2023 sudah memasuki usia yang ke-14 bergandengan tangan dengan pemerintah Kota Kupang di segala sektor dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bahwa lembaga ini ada tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, tetapi bergerak di semua bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memberdayakan manusia, yang kurang terampil menjadi terampil, yang kurang sehat menjadi sehat, yang kurang cerdas menjadi cerdas. Itulah PKBM Harapan Bangsa. Dalam sebutan PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat harapan bangsa. Artinya di situ tempat untuk pendidikan dan pelatihan. Ada pendidikan akademik, ada pelatihan keterampilan fungsional yang membentuk masyarakat dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu kuncinya. Nah, bahwa PKBM Harapan Bangsa ada di tengah-tengah masyarakat. Sejak mulai berdiri, sedikit bercerita saya saya punya teman akrab sahabat yang adalah warga Nemata. Tadi berbincang sedikit, saya sudah bercerita. Ada Bapak Martinus Sanam, ada Bapak Yosef Sanam, kakak beradik itu selalu bergandengan tangan dengan saya dalam menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau pendidikannya, melayani masyarakat yang tidak terlayani pendidikan. Kami tiga ini seperti kuku dengan daun, dan terbukti kami melayani masyarakat sampai dengan di tahun 2023 lulusan kami sudah hampir mendekati 8.000 masyarakat. Nah, ada gerakan-gerakan kami yang kami sempat menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar di tahun 2017 sampai 2020 pas masuk COVID itu Kota Kupang kami mampu mendistribusi kartu Indonesia Pintar hampir 10.000 kartu. Itu ada di pusat pendidikan dan pelatihan PKBM hampir 10.000. Tidak hanya sebatas di Kota Kupang saja, di Kabupaten Kupang juga kami layani. Semarang kami datang, di Nakamese kami datang layani hampir 5.000 yang kita doakan. Bukan kartu saja. Bicara kartu Indonesia Pintar itu ada kartu, ada uangnya. Ada kartu, ada uang yang kami distribusikan ke masyarakat. Artinya membantu masyarakat
yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak bisa sekolah menjadi bisa sekolah, yang tidak bisa beli pakaian menjadi bisa beli pakaian, yang tidak bisa beli sepatu menjadi bisa beli sepatu. Agar masyarakat ini didorong agar tidak ada alasan bilang anak-anak ini tidak bisa sekolah karena ekonomi lemah dan sebagainya. Nah, itu kita layani sekemampuan kami, kita layani di area yang bisa dijangkau. Sebagai manusia saya tidak mungkin menjangkau sejauh mungkin, tapi tenaga saya tidak terbatas. Maka kami melayani di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang arah Desmas dan KBC pada umumnya. Bahwa lembaga adat di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Kupang dari Dinas Pendidikan di tahun 2015 itu langsung diperintah langsung oleh Bapak Sekda bahwa gerakan lembaga ini sangat positif, sehingga harus bergandengan tangan dengan pemerintah kelurahan agar ada program-program pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Yang bisa berkolaborasi dan bergandengan tangan untuk mendorong masyarakat, untuk bisa memberdayakan masyarakat. Hal yang sama saya sudah sampaikan di beberapa kelurahan, semua kelurahan menyambut sangat positif. Bahwa di Naimata ini ada satu yang saya ambil, banyak sekali yang kami layani, satu yang saya ambil menjadi contoh. Mungkin Bapak Mama sudah dengar yang namanya Elizabeth Sanam. Elizabeth Sanam itu adik kandung dari Pak Martinus Sanam. Ketika saya berkawan dengan Pak Martinus, adiknya itu pulang dari TKW di tahun-tahunnya pada PKBM ini baru berdiri. Pulang dari sana sudah berkeluarga di TKW. Terus pulang dari sana, orangnya semangat untuk bekerja, tapi ijazah tidak ada. Saya bilang, bagi Tuhan tidak ada mustahil sepanjang kita mau berjuang, sepanjang kita peduli sesama. Tidak ada mustahil. Sepanjang niat baik kita, Tuhan pasti akan menolong. Dan di 2010 saya melayani beliau pulang ke KW. Saya tanya, ijazah apa yang ada? Saya tidak tahu, SD. Mulai paket A. Setelah paket A, setelah selesai paket B, sampai paket C. Artinya beliau ada di Perkawinan Bangsa, menempuh pendidikan itu kurang lebih 8 tahun. 8 tahun bertahan, dan sambil sekolah sambil dia kerja di di hotel cuci pakaian. Karena saya tahu persis 8 tahun bersama saya, jadi gerak-geriknya saya sangat tahu persis. Ketika dia cuci pakaian di hotel, balik bawa koper, di koper yang besar. Saya bilang koper taruh di luar baru masuk belajar. Saya pakai menggunakan kekuasaan sebagai guru, saya arahkan seperti itu, harus disiplin. Belajar sambil bekerja boleh, kopernya taruh di luar dulu. Pak, itu yang semua nanti sebentar hilang. Tidak apa-apa, hilang saya itu menjawab. Yang penting masuk belajar. Proses demi proses sampai 8 tahun itu telah selesai, ijazah SD, SMP, SMA tuntas. Habis itu tahun 2018 dia pergi kuliah di Bali di Udayana. Kuliah di Udayana. Semua proses termasuk dia punya mau maju proposal pun dia konsultasi sama saya. Sekarang di 2021 dia sudah wisuda. Wisuda itu dia kirimkan surat undangan wisuda luluran. Saya harus hadir di wisuda. Saya bilang kehadiran saya dengan menggunakan doa saya yang hadir mendampingi Anda. Setelah wisuda sekarang sudah jadi pengacara. Artinya PKBM Harapan Bangsa ini hadir memanusiakan manusia, khususnya dalam cerita yang tadi, sepenggal cerita tadi, menanamkan bukti nyata di kelurahan. Harusnya si Elizabeth ini harusnya menjadi seorang ibu rumah tangga dan mungkin jadi pengangguran di kelurahan ini. Tetapi dengan hadirnya PKBM ini, sekarang mau sedikit bercerita, ada 2 tahun lalu ya kembali itu
saya bertanya, dia tidak kunjungi saya lalu duduk di dalam ruangan saya. Dia bilang, saya sudah beli mobil Pak. Saya sekarang sudah mau sudah beli mobil, sudah beli tanah di Bali dan sebagainya. Saya sampai meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan, inikah yang Tuhan maksud mendorong saya harus mendirikan lembaga ini? Artinya saya merasa bangga yang luar biasa dengan rasa kepedulian yang pernah saya tanamkan, membuahkan hasil yang luar biasa. Singkat cerita, kehadiran kami hari ini berdua, Bapak RW, Mama Ketua PKK, kehadiran kami di sini adalah ini menjadi rutinitas tahunan bagi lembaga PKK, bukan hal yang baru. Kami sangat amat peduli dengan pendidikan masyarakat. Kami sangat amat peduli. Di lembaga PKK Harapan Bangsa ada sejumlah program pendidikan. Bicara dalam konteks pendidikan yang kita biasa kenal itu pendidikan biasa, SD saja, SMP, SMA yang lain urus, perguruan tinggi yang lain urus. Kalau di PKK Harapan Bangsa itu komplit. Bisa mulai dari PAUD dari situ sampai dengan menciptakan kerja di situ. Bisa. Semuanya di satu tempat. Bisa semua di situ. Di tahun lalu kami melakukan pendidikan pelatihan dari alumni-alumni itu. Bahkan ada lulusan-lulusan sarjana yang kami rekrut, kami latih diri mereka, mendidik mereka, lalu mereka didorong menciptakan lapangan kerja sendiri. Itulah PKBM Harapan Bangsa. Dan kehadiran kami ada di sini, Mama Ketua PKK, Bapak Ketua, Bapak Ibu Ketua RT RW, kehadiran kami di sini, kami membawa informasi bagi masyarakat. Di menyongsong Hari Pendidikan Nasional, PKBM ini setiap tahun hadir dalam momen-momen yang sama. Hari Pendidikan Nasional, Hari Ulang Tahun PKBM di 17 Juli, Hari Kemerdekaan. PKBM selalu ambil bergandeng tangan dan pemerintah untuk membawa program-program strategis yang bisa membantu meringankan beban masyarakat. Kehadiran kami hari ini membawa program yang namanya pendidikan gratis. Bukan pendaftaran gratis. Kalau pendaftaran gratis, biaya pendaftaran yang gratis. Kami bawa pendidikan gratis. Pendidikan yang gratis. Jadi dia sekolah dari kelas 1 sampai kelas akhir itu dibebaskan biaya. Gratis. Dengan persyaratan. Sedikit saya menyampaikan bahwa persyaratan. Salah satu persyaratan yang punya nilai yang paling tertinggi adalah surat keterangan dari lurah. Sudah pasti keterangan lurah pasti harus dapat rekomendasi dari RT atau itu diperhatikan. Nah, ketika dia bawa surat itu, kami bebaskan biaya. Biayanya harusnya dia bayar 2 jutaan, 1 jutaan, dan sekian sesuai dengan jenjang yang ada. Tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Yang penting anak kita ini sekolah. Saya yang duduk bicara di sini satu ketika tidak mungkin sebagai manusia tidak mungkin kekal. Satu ketika kita punya masa baktinya telah selesai, masa hidupnya telah selesai, siapa yang tergantinya kita? Siapa yang akan bercerita tentang yang namanya Pak Petrus Alo, yang namanya Ibu Ketua PKK, yang namanya Bapak Lurah? Siapa yang mau bercerita kalau mereka tidak dapat kesempatan? Maka berilah mereka kesempatan. Jangan mempersulit mereka dengan biaya-biaya yang mahal dan sebagainya. Lalu mereka tidak bisa sekolah. Kalau tidak bisa sekolah, konsekuensinya apa Bapak? Sudah pasti kesehatannya tidak bisa. Siapa yang bilang manusia hidup ini dia tidak akan mengalami tekanan kesehatan? Siapa bilang? Dia mau makan enak bagaimanapun pasti satu titik tertentu dia sakit. Nah, kalau kita hidup di era ini, kalau anak-anak tidak bisa sekolah, sudah pasti pengetahuan tentang bagaimana merawat kesehatan yang baik itu pasti dia tetap. Sudah pasti dia tetap. Secara otodidak pasti dia belajar. Tapi pengetahuan tentang merawat kesehatan pasti dia tetap. Apalagi pengetahuan tentang membentuk keluarga yang baik. Sudah pasti dia tetap. Maka kunci paling utamanya bukan masalah ekonomi, bukan masalah atau pekerjaannya, tapi bagaimana kita menanamkan ilmu dan pengetahuan itu kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita.
Kita yang ada dalam ruangan ini satu ketika kita semua sudah tidak ada lagi. Generasi yang akan mengganti ini yang perlu kita planning, persiapkan mereka. Nah, sementara kalau kita terapkan biaya yang mencegah mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa beli buku, tidak bisa bayar uang sekolah dan sebagainya, mereka hanya bisa jadi pembunuh, mereka hanya bisa main game, hanya kejar main bola dan sebagainya. Risikonya satu ketika datang dari orang kita kaya. Pemimpin dari luar yang akan datang memimpin mereka. Mereka akan menjadi babunya pemimpin dari luar. Maka kami berbicara dengan pemerintah. Yang paling kita prioritaskan adalah akses pendidikan, itu paling utama. PKBM Harapan Bangsa itu hadir tidak menunggu peserta datang di sekolah baru belajar, tidak. Setiap hari ini saya punya tim ada. Kami punya program yang salah satunya yang bilang namanya homeschooling. Kami hadir anak-anak cacat yang tidak bisa ke sekolah, saya kirimkan guru datang belajar di rumah. Itulah saya. Saya kirimkan tenaga-tenaga program. Kalau cacat tidak bisa jalan, tunggu di rumah, saya kirim guru ke rumah. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau dia tidak datang menikmati pendidikan di gedung yang disiapkan oleh pemerintah, oleh pihak swasta, saya kirimkan guru untuk mengajar dia di rumah. Dan itu berlaku di Kota Kupang. Saya lakukan. Mungkin Kota Kupang itu hal yang saya pikir asing, tapi saya sudah lakukan, sudah hampir 5 tahun misalnya. Teman-teman guru-guru ada ini saya kirimkan guru. Ada anak-anak autis, ada anak-anak cacat di rumah, ada anak-anak kelainan jiwa. Mereka tidak bisa, tidak ditolak dari sekolah. Saya bilang, kasih duduk di rumah, saya kirimkan guru datang layani. Itu masuk program homeschooling. Kami layani mereka. Ada PAUD, ada TK, ada PAUD homeschooling juga ada. Ya. Selain anak-anak yang betul-betul khusus, ada juga yang orang tuanya sibuk sekali. Sibuk sekali. Bapaknya kerja jam 6 jalan, mamanya kerja jam 6 jalan. Sekarang Bapak Gubernur bilang semua ASN harus masuk jam 5.30. Bagaimana dengan urusan anak-anak? Sudah pasti kami sudah mulai ras. Kalau sudah demikian dulu maka kita tawarkan anak-anak yang tidak diurus, mari kami yang urus. Biar kami layani secara homeschooling. Sekarang mau urus anak atau kamu masuk jam 5.30? Kalau tidak masuk jam 5.30, apakah tidak mendapatkan sanksi? Sudah pasti sanksi dari pemerintah. Maka lembaga ini hadir. Salah satu kalau TK atau pemerintah provinsi menerapkan aturan itu, maka anak-anak yang tidak terlayani pasti kami layani. Pasti kami layani. Jadi ada program homeschooling PAUD, homeschooling SD, homeschooling SMP, homeschooling SMA. Ada juga pendidikan paket A, paket B, paket C, paket kursus dan pelatihan. Semua ada di PKBM. Kami sudah, sistem kami itu menyatu dengan Kementerian Pendidikan dan ada di seluruh perguruan tinggi. Lulusan-lulusan dari situ akses isi, karena dia sudah data di situ, data sudah pasti data penerima beasiswa, usia yang cukup, latar belakang orang tua yang memenuhi syarat, anggota keluarga banyak, kategori ekonomi rentan miskin, rentan miskin, atau ancaman putus sekolah, kita usul menjadi penerima beasiswa program ini. Nah, dari data kami itu akan ditarik masuk ke perguruan tinggi ketika dia mau kuliah. Di sana sistem sudah tahu. Oh, data riwayat pendidikan sebelumnya dia penerima bantuan beasiswa. Masuklah di sistem perguruan tinggi Bidik beasiswa setiap tahun 8 sampai 16 juta diberikan kepada perguruan tinggi kepada anak-anak. Jadi kami menyelenggarakan pendidikan ibarat gayung bersambut, kita orang timur bilang begitu. Gayung bersambut. Karena anak bangsa ini milik kita. Jangan hari ini kita menjadi PNS, bisa makan, bisa minum, kita tidak peduli dengan sesama. Itu di kitab suci kita juga dilarang, ajaran manapun dilarang. Boleh manajemen di sistem di institusi boleh, tapi ada kebijakan tertentu yang bisa kita memastikan dan mempedulikan sesama itu penting. Sehingga saya hadir di sini dengan tim. Terima kasih Bapak Lurah bersama jajaran sudah menerima kami.
kami memberikan informasi ini agar anak-anak yang tidak bisa akses pendidikan karena kendala